Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. semuanya. Pagi. Udah sarapan belum? Udah. Belum, Sudah, Kak. Kak. Udah sarapan. Nanti sarapan ya habis ini. Ya, Kak. Kita Bu Melda, mohon izin Ya, Ibu. nanti minta anak-anak screenshot ya tampilannya karena saya ngelihat Bu Melda kan di handphone, saya nggak bisa screenshot. Oke, baik Ibu. Ya, oke, makasih Bu. Iya, Ibu. Baik. Sudah belum masuk semua ya? belum, Kak. Ya udah nggak apa-apa. Kan tadi saya sudah berikan waktu tenggatnya sampai 8.20. Sekarang udah 8.24. Tapi nggak apa-apa yang lain belum masuk semua, kita mulai aja ya. Ya, Kak. Maaf ya, Kak. Ya, nggak apa-apa. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti kita belajar diberikan kelancaran dan kemudahan dalam kita belajar. Ada yang mau mimpin doanya? Nggak ada. Baik. Kalau nggak ada, saya saja yang memimpin doanya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum saya lanjut, alangkah baiknya saya perkenalkan diri saya lebih dahulu ya. Atau sudah ada yang mengenal saya? Belum, Kak. Belum. Baik, Belum, saya perkenalkan diri dulu ya. Karena kan pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan, nama saya Melda. Anak-anak semua bisa manggil saya Ibu Melda, atau kalau Ibu Melda kepanjangan, Ibu Mel juga nggak apa-apa. Ada yang ingin ditanyakan dari perkenalan saya? Oh iya, saya mahasiswa BK UHAMKA yang sedang magang atau PPL di SMK 10 yang 2 bulan ke depan akan bertemu dengan anak-anak semua. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, Kakak. ya? Enggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Baik, kita lanjut ya berarti. Nah, sebelum itu, anak-anak bisa mematikan dulu mikrofonnya selama saya menjelaskan. Namun ketika anak-anak semua ingin menyampaikan pendapat atau ingin bertanya, bisa menyalakan mikrofonnya ya. Hari ini saya akan memberikan materi mengenai tips belajar efektif di rumah. Karena kondisi kita saat ini, kita belajar secara daring dan belajarnya dari rumah, tidak ke sekolah. Sebelum masuk kepada tips belajar yang efektif di rumah itu bagaimana, anak-anak semua ada yang tahu apa itu belajar? Atau belajar itu apakah hanya membaca buku, menulis, atau berpikir? Ada yang tahu apa itu belajar?
Baik, saya jelaskan ya. Belajar itu menurut psikologi adalah suatu proses kegiatan yang optimal yang dilakukan dari yang tidak tahu menjadi tahu atau dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Yang artinya di sini belajar itu adalah suatu usaha seseorang dalam memperoleh perubahan dari baik itu sikap, pemikiran, ataupun tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil dari usaha yang yang dilakukannya, yaitu belajar. Nah, kalau belajar adalah bentuk suatu usaha, lalu belajar efektif itu apa? Ada yang tahu atau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya lanjut slide-nya. Nah, belajar efektif itu adalah cara belajar seseorang sesuai dengan kondisi personal pembelajar, baik dari segi metode, penggunaan tempat ataupun penggunaan waktu. Yang mana artinya di sini belajar efektif itu merupakan suatu cara seseorang dalam dia belajar. Baik itu dalam metode dia belajar bagaimana, penggunaan tempat dia belajar bagaimana, ataupun penggunaan waktu. Penggunaan metode bagaimana? Semua orang memiliki metode belajar yang berbeda. Entah dia bisa belajar secara visual atau belajar secara kinestetik ataupun belajar menggunakan audio, yaitu mendengarkan, melihat, dan praktek. Penggunaan tempat bagaimana? Belajar yang efektif itu bisa menggunakan tempat yang senyaman dia belajar. Misalnya dia nyaman belajar dengan tempat yang sunyi, tidak ramai. Nah, itu bisa dikatakan dia belajar secara efektif karena dia akan nyaman belajar. Lalu penggunaan waktu. Kalau dia menggunakan waktu misalnya 30 menit dan dia selama 30 menit belajar dengan fokus untuk menguasai materinya, itu bisa dikatakan dengan belajar yang efektif. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Sudah jelas, Kak. Jelas, lanjut ya. Nah, lanjut pada tips. Saat ini, di tengah pandemi seperti ini, kita tetap diharuskan tetap menjadi keharusan kita dalam belajar. Walaupun kita belajarnya secara daring seperti ini, lewat Zoom Meeting, atau G-Class, ataupun Gmeet ya. Namun, walaupun kita belajar seperti sekarang ini, tidak menjadikan hambatan kita untuk tetap harus belajar. Nah, Ibu akan membagikan beberapa tips agar anak-anak bisa tetap bisa belajar dengan efektif walaupun belajarnya di rumah. Nah, pertama itu ada tips olahraga. Kenapa tips olahraga menjadi pertama buat kita bisa belajar efektif di rumah? Karena olahraga memiliki banyak sekali manfaat untuk otak kita. Selain dengan olahraga, pemikiran kita menjadi fresh dan materi pelajaran lebih gampang masuk. Manfaat lain juga ada dari olahraga untuk otak, yaitu mengirimkan nutrisi dari oksigen, mempercepat proses informasi, meningkatkan rentang perhatian, mengurangi stres, depresi, dan rasa cemas, lalu pikiran kita lebih fresh, dan olahraga juga meningkatkan kemampuan kita memecahkan masalah. Nah, kenyataannya juga secara kimia, dengan kita melakukan olahraga, selain peredaran darah kita
lancar dan berbagai hormon juga muncul saat kita melakukan olahraga. Seperti hormon tersebut itu sangat berpengaruh pada pola pembelajaran seperti hormon dopamin, serotonin, dan noradrenalin. Nah, hormon ini itu mempengaruhi kebahagiaan. Ketika kita bahagia, maka pikiran kita juga lebih fresh, lebih jernih, dan kita dalam belajar juga lebih cepat memahami pelajaran, lebih gampang memahami materi. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Ada. Nah, olahraganya bukan olahraga yang berat, olahraga yang ringan ya, seperti jogging ataupun lari-lari kecil sebelum anak-anak melakukan pembelajaran atau melakukan belajar. Nah, tips yang kedua, ada teknik belajar. Nah, kenapa teknik belajar? Semua orang memiliki teknik belajar yang berbeda-beda. Entah dia bisa belajar di keramaian, atau harus belajar di tempat sunyi, lalu dia belajar dengan audio, dengan cara mendengarkan, visual, dengan cara dia melihat, atau secara kinestetik. Namun, dari semua teknik belajar yang kita bisa lakukan itu, jangan terpaku pada waktu. Kenapa jangan terpaku pada waktu? Kalau kita terpaku kepada waktu, maka kita belajarnya pasti akan buru-buru. Nah, juga di dalam belajar itu kita harus punya pemikiran belajar yang enjoy. Kenapa belajar dengan enjoy? Karena ketika kita belajar dengan enjoy, kita lebih santai dalam belajar, tidak terburu-buru, tidak harus mengejar waktu untuk cepat memahami pelajaran. Nah, daripada kita harus terikat dengan waktu yang bagaimana, seperti jika anak-anak sedang ujian, besok ujian, lalu malamnya belajar. Anak-anak tahu SKS? Sistem kebut semalam. Ya, gitu. Nah, sistem kebut semalam itu kan kita terikat dengan waktu. Besok pagi kita ujian, tapi malam kita baru belajar kan. Nah, kita belajar buru-buru, kita terikat dengan waktu besok ujian, walaupun banyak materi yang kita pelajari, banyak materi yang kita kerjakan, namun kemungkinan besar itu hanya sedikit yang kita pahami. Pasti akhirnya ngeblank karena kita tidak sepenuhnya memahami, karena kita hanya terikat pada waktu, karena sudah buru-buru ujian. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang ketiga itu ada tekniknya Pomodoro. Nah, kenapa teknik Pomodoro? Teknik Pomodoro ini teknik yang mengatur waktu dalam belajar. Kenapa harus mengatur waktu dalam belajar? Kalau kita menggunakan teknik ini yang lebih efektif karena kita tidak harus belajar terus-terusan, atau kita memiliki waktu untuk kita belajar. Seperti misalnya kita sudah menentukan apa yang ingin kita pelajari atau topik apa yang ingin kita pelajari. Lalu kita sudah menentukan target waktu yang akan kita pakai untuk kita belajar selama berapa menit atau berapa jam kita belajar. Lalu kalau kita sudah belajar sesuai dengan tenggat waktu yang sudah kita tentukan, kita bisa menulis ataupun mencentang tugas atau materi apa yang sudah kita pelajari selama tenggat waktu yang sudah kita tentukan. Lalu kita bisa istirahat entah hanya 5 menit, 10 menit, dan kembali lagi bekerja seperti tenggat waktu yang telah kita tentukan. Nah, setelah kita melakukan teknik itu, kita bisa istirahat panjang selama 30 menit atau 1 jam. Tapi
kalau tugas-tugas kita sudah terselesaikan dan kita melakukan aktivitas yang lain untuk pengembangan diri. Bisa dipahami? Bisa. Kita lanjut ya. Lalu ada tekniknya belajarnya dari Feynman. Feynman ini, teknik belajar Feynman ini sangat membantu kita atau membantu pelajar untuk lebih memahami materi. Dan lalu metode yang digunakan juga lebih gampang karena dia berkonsep pada menerangkan kembali apa yang kita pelajari. Nah, cara dari di sini kan juga ada, sudah tercantum ya, cara belajar dengan metode ini itu tulis materi yang dipelajari, ajarkan topik tersebut dengan menggunakan bahasa yang sederhana, seolah-olah sedang mengajarkan anak kecil, lalu coba ulas kembali materi yang sudah Anda jabarkan, lalu yang terakhir jika Anda yang salah, buka buku materi dan cari dari kesalahan tersebut, lalu ulangi tahapan seperti awal. Nah, maksudnya apa? Di sini dengan menggunakan teknik belajarnya Feynman ini, dengan konsep menerangkan kembali materi yang sudah dipelajari, bisa kita lakukan baik itu dengan teman ataupun dengan orang awam. Nah, misalnya kita sedang mempelajari suatu materi, lalu kita ajarkan dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang kita pahami. Misalnya kita sharing dengan teman, apa yang kamu simpulkan dari materi ini? Bertukar bahasa ataupun bertukar pikiran gitu dengan bahasa yang sederhana, bahasa sendiri. Lalu setelah bertukar pikiran begitu, bisa diulas kembali materi yang sudah didapatkan tadi, yang sudah di-sharingkan tadi. Lalu jika anak-anak merasa ada yang salah, anak-anak bisa membuka lagi buku materi itu, lalu cari kesalahan tersebut. Nah, ulangi lagi tahapan seperti awal. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Kita lanjut ya. Nah, ya dengan olahraga, pikiran kita lebih menjadi fresh sehingga kita akan mudah memahami materi, lebih gampang memahami materi, dan lebih enak untuk belajar. Gitu. Lalu ada beri jeda waktu istirahat di tengah belajar. Ya. Ini seperti tekniknya Pomodoro yang mana di tenggat dia sudah memberikan waktu dia belajar seperti apa, dia akan memberikan jeda untuk dia istirahat walaupun hanya 5 menit. Dia tidak mengejar-ngejar waktu dan tidak terpaku oleh waktu. Lalu ucapkan juga dalam hati, jangan gitu. Bisa atau enggak, jangan terpaku dengan waktu. Tetap enjoy gitu. Lalu ada saling tanya dengan teman. Ini bisa juga dengan menggunakan teknik belajarnya si Feynman. Saling tanya dengan teman, ya bisa tukar informasi ataupun tukar pemahaman. Karena bisa mendapatkan pemahaman yang baru. Terkadang kita juga lebih paham dengan bahasa ataupun penjelasan teman. Lalu bisa mendengarkan musik agar lebih rileks. Lalu belajar singkat. Seperti apa belajar singkat? Belajar yang tidak terburu-buru, tetapi dia fokus untuk belajar, walaupun hanya 30 menit. Lalu tulis tangan. Nah, materi yang dipelajari atau pelajaran yang dipelajari bisa ditulis tangan, karena ketika kita menulis tangan, itu kita menulis dengan bahasa kita sendiri, sehingga lebih mudah untuk kita pahami. Nah, terus ada kerjakan latihan. Kerjakan latihan, lalu ada ajarkan orang awam dengan bahasa sederhana. Nah, seperti yang tekniknya si Feynman, itu mengajarkan kepada orang awam, bisa juga mengajarkan kepada teman, gitu. Lalu tidur yang cukup. Kenapa tidur yang cukup? Kalau kita tidur yang cukup, maka akan mempengaruhi otak kita yang
akan lebih fresh dan badan kita juga lebih segar, sehingga kita lebih semangat untuk belajar. Nah, sebelum itu, ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin berbagi tips bagaimana dia belajar selama di rumah aja? Ada enggak? Enggak ada yang mau berbagi tips? Atau ada yang ingin menyimpulkan dari pembahasan hari ini? Kak, saya mau nanya, Kak. Ibu ya? Boleh. Ya, boleh. Kan saya kalau belajar di rumah itu suka gimana ya? Udah ada niat. Nah, tapi kayak males gitu, Kak. Malesnya karena apa? Saya udah nyiapin buku, udah mau belajar, tiba-tiba ada aja gitu megang HP. Tapi udah ada niat, susah kan. Oh, gitu, karena megang HP ya. Jadinya lupa ingin belajar. Itu bisa juga terus apa? Cara untuk misalnya memperpanjang jangka ingatan itu gimana, Kak? Misalnya saya sudah belajar nih. Nah, terus saya kadang-kadang berapa jam kemudian udah belajar suka lupa gitu, Kak. Oke, baik. Nah, udah? Udah, Kak. Nah, tadi kan udah punya niat belajar, terus juga ternyata nggak jadi belajar karena HP. Bisa juga HP-nya dimatikan dulu ketika kita mau belajar, entah di silent atau dimatikan datanya, sehingga nggak ada notif-notif yang masuk. Jadi kita tidak terbagi fokusnya dengan HP. Kasih rentan waktu juga belajar, misalnya belajarnya cuma 30 menit. Nah, setelah habis 30 menit bisa megang HP, tapi lakukan lagi 30 menit lagi untuk belajar seperti itu. Jadi nggak terburu-buru juga dengan waktu, jadi dikasih jeda. Nah, untuk kalau memperpanjang ingatan, mungkin lebih kepada Ezhar ya. Iya, Kak. Ezhar bisa lakukan dengan belajar menggunakan bahasa sendiri. Maksudnya belajar dengan bahasa sendiri, yang Ezhar itu catat atau yang Ezhar itu omongkan itu dengan bahasa sendiri, dengan pemahaman Ezhar sendiri, tapi dilakukan dengan berulang-ulang, atau tidak, Ezhar bisa sharing dengan teman, karena biasanya pemahaman kita lebih cepat menangkap pemahaman dari bahasa teman gitu, atau enggak bahasa sendiri. Jadi yang Ezhar catat ataupun materi yang Ezhar pelajari, Ezhar simpulkan dengan bahasa sendiri, itu lebih cepat dan lebih lama materinya yang kita pahami. Paham nggak, Ezhar? Paham, Kak. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Bu Melda, barangkali waktunya sudah habis, Bu. Iya, Ibu. Melda tutup ya, Bu. Baik, karena waktu kita sudah habis, kita akan tutup. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu. Belajar itu suatu keharusan, dan belajar efektif itu semua orang memiliki cara belajarnya masing-masing. Namun, belajar yang dikatakan efektif itu bukan belajar yang dilakukan dengan terburu-buru, dengan tekanan waktu, tapi belajar yang dilakukan dengan apa yang kita rasakan nyaman dan
yang kita rasa yang sesuai dengan diri kita, baik itu dengan metodenya seperti apa, dengan penggunaan waktunya seperti apa, dan juga dengan juga tempatnya gitu, tempat yang seperti apa yang kita bisa belajar dengan nyaman. Nah, Ibu ucapkan terima kasih, lalu sampai bertemu minggu depan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Sampai bertemu minggu depan ya. Jaga kesehatan. Ya, Bu. Jaga kesehatan juga.